Semangat pagi! Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Senin 3 Oktober 2022 dalam pekan biasa ke-27 tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, tugas pemuridan yang diembankan Tuhan Yesus kepada para muridnya, termasuk kita, memiliki 2 dimensi, yakni kasih kepada sesama yang diwujudkan melalui pelayanan aktif, dan kasih kepada Allah yang dibangun melalui komunikasi intens dalam doa. Jawaban ahli Taurat yang ingin mencobai Tuhan Yesus berkaitan dengan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia itu nampaknya ia peroleh dari pernyataan Tuhan Yesus sendiri sebelumnya, seperti yang dikisahkan Injil Markus bab 12 ayat 29 sampai dengan 31. Lantas, apakah ada dasar yang pasti dari 2 hukum utama yang dinyatakan Tuhan Yesus dan ahli Taurat ini? Tentu saja ada, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengenali dengan baik dan benar hukum Taurat yang dihidupi bangsanya. Hukum kasih kepada Allah merupakan kutipan dari doa Ibrani yang disebut Shema, seperti dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai dengan 5. Sedangkan hukum kasih kepada sesama manusia berdasarkan pada kitab Imamat
bab 19 ayat 18. Sayangnya, karena maksud awal si ahli Taurat itu untuk mencobai Tuhan Yesus, maka ia berusaha membenarkan diri dengan menanyakan siapakah sesama yang dimaksudkan dalam hukum kasih yang kedua. Ia tahu bahwa dalam kitab Imamat bab 19 ayat 18 yang mendasari hukum kasih yang kedua, yakni hukum kasih kepada sesama manusia, istilah sesama hanya merujuk pada orang sebangsa saja. Melalui kisah orang Samaria yang baik hati, Tuhan Yesus mencoba memperdalam konsep sesama manusia yang seringkali dipahami secara dangkal dan konservatif oleh masyarakat Yahudi saat itu. Gambaran orang Samaria adalah anggota dari kelompok masyarakat di zaman Tuhan Yesus yang seringkali dihina dan dicemooh oleh orang-orang Yahudi karena dianggap bukan ras murni. Di mata orang-orang Yahudi, orang-orang Samaria ini juga tidaklah ramah dan menutup diri untuk persaudaraan. Tuhan Yesus menggambarkan istilah sesama ini sebagai manusia yang rela melakukan pelayanan kasih, melampaui batasan suku, ras, agama, atau status sosial tertentu. Tindakan kasih menjadi tolok ukur sejauh mana pemahaman arti hidup masing-masing manusia. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, dalam dunia ini selalu ada dualisme. Ada yang baik dan ada yang jahat. Yang jahat dapat mengalahkan yang baik kalau kita berhenti mengasihi dan hanya fokus pada kejahatan yang terjadi. Di sini Tuhan Yesus mengajak kita untuk senantiasa melakukan kebaikan dan kasih untuk dapat mengalahkan kejahatan dan keburukan yang selalu berusaha merongrong dunia tempat kita hidup. Sebagai murid Tuhan Yesus dan anak-anak terang, kita meyakini bahwa terang dapat mengusir kegelapan dan kasih pasti mengalahkan kejahatan. Maka menjadi refleksi bagi kita. Bagaimana kita selama ini memahami dan melaksanakan hukum kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia seperti yang diajarkan Tuhan Yesus? Semoga Roh Kudus senantiasa menuntun kita pada kasih yang tulus dan rela berkorban demi sesama manusia dalam semangat kasih kepada Allah. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terpujilah Engkau kini dan selama-lamanya. Berkatilah hari ini bersama dengan roh dan kasih setiamu, agar kami tetap tekun dan setia mengasihi, serta menjadi berkat bagi sesama. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.